Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah, sebagaimana yang sama-sama kita sudah pahami, menjadi yang terbaik merupakan satu keniscayaan yang harus selalu kita upayakan, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan keistimewaan kepada kita sebagai makhluk yang diutamakan tadi, dengan berbagai potensi yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama adalah potensi akal, potensi hati, dan juga Allah titipkan potensi jasad. Yang ketiga potensi itu tentunya Allah berikan kepada kita agar kita gunakan la'alakum tashkurun, agar kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Namun pada realita yang terjadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beberapa ayat-ayatnya, salah satunya Allah mengatakan walakinna aksaran nasi la yaskurun. Secara umum ternyata kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78 di situ Allah berpesan pada saat kita dilahirkan ke alam dunia ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Tapi realitanya qalilan ma tashkurun walakin tashkurun, dan banyak lagi ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini tema yang saya bawakan tentang komitmen. Kita berada di alam dunia ini itu atas dasar komitmen kita. Jadi pada saat di alam ruh pada waktu itu Allah meminta komitmen kepada kita semua. Apakah kalian mau mengakui aku ini adalah Rabbmu, aku ini adalah Tuhanmu? Ketika kita mau mengakui, qalu bala, siap wahai Allah, saya akui engkau adalah Tuhanku, engkau adalah segala-galanya bagiku, barulah kita dipindahkan ke alam rahim. Dan ternyata pada saat kita berada di alam ruh pada waktu itu, tidak ada yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Semua mengakui Allah sebagai Tuhannya. Namun apa yang terjadi? Ternyata seringkali kacang lupa akan kulitnya, jauh panggang dari api. Itu yang seringkali terjadi. Kenapa? Setelah manusia diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah manusia melupakan nikmat tersebut. Makanya kata Allah, walakinna aksaron nasi la yaskurun. Kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak diri saya pribadi khususnya dan umumnya untuk kita semua, apakah komitmen yang sudah kita nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti bisa lihat di rumah bahwa kita telah membuat sebuah komitmen di hadapan Allah dalam surat 7 surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian mau mengakui aku ini adalah sebagai Rabbmu? Bala, betul wahai Allah, engkau adalah Rabbku. Syahidna, kata Allah, ingat kami saksinya.
Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Aku menyatakan seperti ini, aku minta komitmen kepadamu, aku sebagai saksinya, jangan ada di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat di hari kiamat nanti, aku tidak tahu wahai Allah, aku lupa wahai Allah, aku lalai wahai Allah. Itulah kegunaan Allah turunkan Al-Quran sebagai basyiro, yaitu kabar gembira dan termasuk peringatan buat kita. Apa komitmen yang harus kita jaga dan kita pelihara? Ternyata cuma satu, Pak. Kita harus bisa menempatkan Allah di atas segala-galanya. Hanya itu saja minta Allah terhadap komitmen kita. Apa yang terjadi setelah kita berada di alam dunia ini? Makanya kita harus sering, Pak, mengingat-ingat tentang komitmen itu. Bila perlu, surat 7 ayat 172 itu kita buat kaligrafi, kita pasang di ruang tamu kita. Setiap kali kita melihat ayat tersebut, secara tidak langsung kita melihat bagaimana komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pandemi yang berkepanjangan sampai saat ini, secara tidak langsung kita diingatkan tentang komitmen kepada Allah. Sampai kapan komitmen, sampai kapan pandemi ini akan berlangsung, itu bagaimana Allah. Mungkin boleh jadi awalnya ada dua negara besar, Amerika dan Cina, membuat sebuah konspirasi. Masing-masing ingin menyusun sebuah kekuatan perekonomian dunia. Awal mulanya itu. Maka dibuatlah virus. Yang pada akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi saya baca dalam surat Al-Anfal itu. Wa makaru wa makarullah. Gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka masing-masing melakukan perencanaan-perencanaan, membuat makar. Ingat, Allah juga punya makar, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga punya rencana. Wallahu khairul makirin, dan rencana Allah yang terbaik. Inilah rencana Allah yang terbaik. Allah jadikan sebuah konspirasi tadi menjadi sebuah kenyataan yang merembak ke seluruh dunia. Negara yang mengagung-agungkan sebagai negara adikuasa, satu-satunya negara yang hebat, ternyata bertekuk lutut dengan satu virus yang besarnya tidak lebih dari 140 nano, nggak bisa dilihat oleh mata, harus menggunakan alat mikroskop baru kelihatan. Oh, ternyata sekecil itu bisa meluluh lantahkan dunia. Tidak berkutik dunia dibuatnya. Virus yang kecil tadi, Pak. Muncullah analisa-analisa dari pakar-pakar kesehatan dunia, bagaimana yang banyak kita dapatkan di medsos. Pakar-pakar dunia menyebutkan ini virus ganas, ini virus luar biasa penularannya, dan seterusnya, sampai terjadi mutasi virus itu, Pak. Ternyata virus juga canggih, Pak, hebat gitu, Pak, ya. Begitu disiapkan, dianalisa, dikaji, terus wah ini vaksinnya. Vaksin jadi, virus sudah mutasi. Kebayang, Pak, ya? Iya. Vaksin jadi, virusnya bermutasi. Bahkan yang sekarang ini yang sedang heboh, dan terkadang ya itu tadi, sehingga muncul teori konspirasi, Pak. Virus itu meningkatnya, dahsyatnya setiap anak mau sekolah. Itu ya. Kan ya, setiap anak mau sekolah virus dahsyat itu, Pak, ya. Muncul teori konspirasi akhirnya, Pak, ya. Ini ada apa di balik ini semua, kan gitu.
Iya kan, ada apa di balik ini semua? Terlepas tadi itu ya dari konspirasi, yang jelas wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Iya. Waktu semester yang pertama juga begitu Pak ya. Begitu anak sekolah dinyatakan pengen masuk, virus meningkat, tinggi kan Pak ya. Dinyatakan zona merah, bahkan ada zona hitam, tidak boleh lagi masuk sekolah. Itu Pak ya, luar biasa ini tuh Pak. Iya. Muncul teori-teori yang dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi dunia. Salah satunya adalah dari seorang pakar virus dari Australia. Setelah melakukan pengkajian, ternyata virus ini sudah bermutasi ribuan kali. Bukan 1, 2 Pak, ribuan kali. Virus diciptakannya yang pertama itu ya. Ribuan kali bermutasi virus itu sampai muncul sekarang itu. Apa namanya Pak? Delta COVID. Nah, virus variannya varian Delta. Apa kehebatannya varian Delta ini? Kata pakarnya, varian Delta ini jangankan berbicara, lewat saja orang sudah tertular. Wah, hebat sekali Pak. Muncul teori konspirasi Pak. Apa? Menakut-nakutin orang. Iya kan? Padahal seluruh pakar-pakar virus, etimologi dan seterusnya menyebutkan bahwa virus itu bisa menularkan orang lain itu melalui droplet. Itu tidak bisa dibantah lagi. Droplet itu artinya dari ucapan pembicaraan, dari batuk, bersin, pokoknya yang keluar dari mulut. Dan sistem penularan virus itu tidak terjadi kecuali dalam 3 hal, dari 3 tempat. Virus itu tidak menularkan dari mulut ke mulut, atau dari mulut ke hidung, atau dari mulut ke mata. Itu Pak. Itu semua pakar sepakat sudah, tidak ada yang kontradiktif. Sepakat semua. Muncul teori-teori macam-macam sampai tadi virus Delta. Delta virus itu datang dari India Pak. Kita tahu India, terjadi wabah yang begitu dahsyat, meningkat. Bahkan mulai hari kemarin WHO sudah memutuskan Indonesia ini sudah masuk dalam kategori siaga virus tadi. Disamakan dengan India, Pakistan, negara-negara yang dahsyat penularannya. Sudah dinyatakan oleh WHO. Kebayang. Makanya sampai kapan Pak? Kalau yang pertama COVID-19 itu ada yang dikenal dengan dedimer. Dedimer itu kalau orang sudah terjangkit, paru-parunya itu luka dan lukanya tidak sembuh. Virusnya sudah negatif, tapi paru-parunya luka. Itu bisa menyebabkan kematian. Yang sekarang ini lebih dahsyat. Karena virusnya dahsyat, maka tubuh kita merespon juga dengan dahsyat. Maka muncul teori badai sitokin. Nah, itu yang sekarang itu Pak. Apa itu badai sitokin? Badai sitokin itu tubuh kita merespon virus yang ada dalam tubuh kita berlebih. Sehingga saking banyaknya virusnya kalah. Tapi justru tubuh kita dipenuhi dengan badai sitokin tadi yang menutupi paru-paru, bahkan aliran darah, sehingga berat. Napas pun berat, akhirnya berujung pada kematian. Yang sekarang itu Pak. Kalau kita mau lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan informasi itu 14 abad yang lalu. Di dalam surat 2 ayat 243, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau nggak salah pernah saya sampaikan juga di sini. Alam taro
ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut, kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan olehmu, pernah terjadi di suatu negeri, kata Allah Subhanahu wa taala, di mana penduduk negeri tersebut berlarian tunggang langgang meninggalkan negerinya karena takut mati. Itu. Maka ayat tersebut diinterpretasikan oleh para mufasir. Salah satunya Imam Ibnu Katsir menginterpretasikan asbabun nuzul ayat ini karena memang pada waktu itu di satu negeri tersebut ada wabah virus taun namanya, Pak. Itu. Wabah virus taun. Bisa dibaca itu dalam tafsir. Dahsyatnya virus ini itu mendatangkan kematian. Setiap orang yang terjangkit virus tidak ada harapan hidup, pasti mati. Itu hebatnya virus taun itu, Pak. Jadi sudah terjadi dulu, Pak. Digambarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya sebelum Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan sebuah gambaran tentang itu, apa digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah itu. Dahsyat virusnya. Ada yang mengatakan saking dahsyatnya virus itu, jadi virus itu yang diserang adalah jantung, Pak. Jantung ditutupi oleh virus itu sampai tidak bisa berdenyut. Jantung tidak bisa berdenyut, Pak. Hanya 3 hari usia manusia, Pak, kalau sudah kena virus taun. Luar biasa dahsyatnya. Sampai seperti itu. Faqala lahumullah, ketika Allah menyaksikan penduduk negeri tersebut berlarian karena takut mati mereka itu semua, sehingga negeri itu kosong. Apa yang terjadi? Faqala lahumullah, wahai kalian yang berlarian meninggalkan negeri kalian sendiri karena takut virus, karena takut mati, mutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah, mati saja kalian semua. Itu kata Allah. Mutu, mati saja kalian semua. Yang tadinya takut virus, mati. Mati. Kenapa? Tadi secara tidak langsung Allah ingin mengembalikan kepada komitmen kita. Katanya, engkau siap menempatkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, di atas segala-galanya. Tapi realitanya kalian begitu takut kepada makhlukku yang namanya virus itu. Kalian tidak takut kepada aku, justru takutnya kepada virus. Kan gitu. Coba aja, Pak, kita sendiri boleh jadi merasakan tentang hal itu. Ketika sedang dalam keadaan nyaman, tenang dan sebagainya, ya Pak ya, betapa beraninya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak manusia yang melalaikan perintah-perintah Allah. Ya, tapi begitu Allah datangkan wabah virus, berat sentak, begitu takutnya dengan virus. Tapi ke Allah biasa-biasa saja. Kebayang. Makanya Allah nyatakan itu. Kenapa muncul statement itu? Karena ayat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinna aksaran nasi la yaskurun. Tuh, Pak. Padahal apa? Dari sekian banyak yang mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dihidupkan, Pak, disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bukti. Tapi kenyataannya yang diberikan kesempatan hidup itu, walakinna aksarun nasi la yaskurun, mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutnya itu sama makhluk Allah, kepada Allah tidak takut. Ini itu ayatnya, Pak. Nanti bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ada satu kisah berkenaan dengan virus ini, Pak. Iya, persis dengan ayat tadi gambarannya, Pak. Jadi gerombolan virus itu sedang berbondong-bondong ingin menuju ke suatu tempat.
Kemudian ditanya oleh malaikat, virus mau kemana kamu? Saya dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematikan manusia-manusia sebanyak 1000 orang. Saya akan matikan, kata virus. Oh begitu, baiklah kalau memang itu perintah Allah, kata malaikat. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ternyata yang mati bukan 1000, Pak. Yang mati 10.000. Ditanya lagi sama malaikat, virus, bukankah Allah perintahkan engkau mematikan manusia itu 1000, tapi yang mati kenapa 10.000? Apa kata virus, Pak? Jawabannya, betul, saya sudah matikan 1000 orang itu. Yang selebihnya, yang 9.000, bukan karena aku, karena dirinya sendiri, katanya, Pak. Dan kebanyakan seperti itu kasusnya, Pak. Kebanyakan itu kasusnya. Kenapa? Tadi paranoid, ketakutan yang berlebih membuat depresi. Di televisi belum lama ada, Pak, begitu dia dinyatakan positif, akhirnya apa, Pak? Bunuh diri. Nah, gitu aja, takut daripada tadi ya kena virus, mending mati aja sekalian. Banyak hal-hal yang seperti itu. Yang viral itu di rumah sakit, Pak ya, karena nggak dapat tempat, akhirnya apa? Ngamuk kan, Pak ya. Itu bermacam-macam, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tema tentang komitmen muslim sejati ini sangat tepat di suasana pandemi saat sekarang ini. Tidak ada yang mati oleh karena apapun. Andaikan virus ini yang mematikan itu sebatas syariat. Contohnya di RT saya, Pak. Di RT saya yang terjangkit COVID itu ada 15 keluarga. Bayangkan, Pak, 15 keluarga terjangkit positif. Dari 15 keluarga itu meninggal 3 orang. Dan cepat yang meninggal ini. 1 meninggal, jadi dinyatakan positif, besok meninggal. Kemudian suaminya besoknya meninggal. Berikutnya ada orang tua meninggal. Di waktu yang singkat itu pula ada yang meninggal tidak terjangkit virus, Pak. Tiba-tiba dia terjatuh, dibawa ke rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu. Ini sebuah bukti nyata. Jadi kematian itu bukan karena virus. Bukan. Karena apa, Pak? Likulli ummatin ajal. Karena sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus, musibah atau apapun namanya itu hanya syariat. Hanya syariat. Ada orang yang nggak apa-apa meninggal, kan gitu, Pak ya? Iya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Subhanallah, ya. Ketika Allah sudah tentukan ajal seseorang, la yastakhiruna sa'ah, tidak ada yang bisa menangguhkan walaupun sesaat. Nggak bisa, Pak. Mau diapakan pun juga nggak bisa. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan, kan gitu. Ajal itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, sudah pas ketentuannya. Nah, maka oleh karena itulah yang sangat ironis, makanya komitmen kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kita selalu upgrade. Kita harus upgrade. Kita review apakah tadi ya komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap lurus, Allahu ghayatuna, atau sudah mulai bergeser. Nah, kan kalau kita perhatikan, boleh jadi ketika kita tengok diri kita sendiri, ada yang sudah mulai bergeser.
Katanya ingin menempatkan Allah di atas segala-galanya, kenyataannya tidak. Ada yang menempatkan kekuasaan di atas segala-galanya, Allah itu nomor sekian. Ada yang menempatkan jabatan di atas segala-galanya, Allah nomor sekian. Ada yang menempatkan harta di atas segala-galanya, Allah nomor sekian. Ada yang menempatkan performan di atas segala-galanya, Allah nomor sekian. Dan itu terjadi, boleh jadi pada diri kita sendiri. Makanya dengan pandemi ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kembalikan komitmenmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan komitmenmu kepadaku. Dan yang cukup menarik juga, tetangga saya itu masuk rumah sakit karena dinyatakan positif, masuk ke rumah sakit. Rumah sakit kan susah sekali Pak sekarang itu Pak. Susah bukan main. Pokoknya asal masuk aja dulu UGD. Di UGD itu harus menunggu ya 24 jam di ruang pembaringan, di situ nunggu 24 jam baru dapat kamar. Ternyata saturasinya makin menurun, harus diberikan oksigen, bahkan bukan oksigen tapi ventilator dipakai. Udah nggak kuat Pak, lemas sekali. Tapi dalam kondisi seperti itu, dia menceritakan nih Pak, ketika pulang sholat subuh waktu itu dengan saya itu, dia menceritakan, di sebelahnya kiri kanan itu pada teriak-teriak, tapi dia ingat bahwa Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu adalah obat, penawar kegelisahan, penawar rasa sakit, pokoknya penawar segalanya Al-Quran itu. Dia ingat itu. Akhirnya apa? Rasa sesak itu dipaksakan olehnya itu untuk membaca Al-Quran Pak. Dia baca Al-Quran terus, bahkan dikeraskan bacaan Al-Quran itu. Karena ternyata hasil penelitian, Al-Quran itu ketika dibaca dikeraskan itu ada sinar gamma itu yang akan menghubungkan ke dalam tubuh kita Pak. Kalau teori nuklir itu, sinar gamma ini sesuatu yang membuat tubuh kita bisa hilang. Bisa begitu Pak. Hilang dalam pengertian itu tadi Pak, apa yang ada dalam tubuh kita, rasa sakit itu hilang. Itu sinar gamma yang digunakan di teori nuklir. Dan dengan membaca Al-Quran itu teori ternyata luar biasa. Sebenarnya kisah-kisah ini sudah banyak Pak dari sejak zaman Rasulullah. Kita tahu Ali bin Abi Thalib terkena anak panah Pak. Kakinya itu, betisnya kena anak panah, terus nancep. Maka sahabat mau mencabut, kata Ali, jangan. Nanti cabut ketika aku sholat, di situ aku membaca Al-Quranul Karim. Dicabut, nggak ada rasa gitu, nggak sama sekali Pak. Tenang saja Ali bin Thalib membaca Al-Quran. Di zaman Umar bin Abdul Aziz pun ada orang yang hendak dioperasi karena kalau diabetes ya, diabetes luka, akhirnya membusuk kakinya itu Pak, membusuk. Kata ahli, kalau ini satu-satunya untuk pengobatan luka karena diabetes itu yang akan menjalar terus ke tubuh, itu satu-satunya apa? Amputasi. Oh gitu, dipotong. Ya sudah, kalau memang harus dipotong. Akhirnya apa Pak? Supaya rasa sakit itu tidak terjadi, maka harus dikasih obat bius. Dulu obat biusnya itu khamar Pak, yang memabukkan itu Pak, supaya hilang rasa sakit itu. Maka dia tolak Pak. Saya nggak mau. Apa yang akan terjadi ketika saya minum khamar, begitu diamputasi saya meninggal, mati dalam keadaan minum khamar? Saya nggak mau. Lantas bagaimana? Caranya harus itu? Tidak, ada cara yang lain. Tolong panggilkan orang yang pandai membaca Al-Quran, suruh dia bacakan Al-Quran di depan saya. Nanti sudah nampak ketika wajah saya mulai merah, mata saya mulai merah, maka lakukanlah amputasi. Dipraktekkan itu Pak di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dibacakan Al-Quran sesuai dengan instruksinya tadi, wajahnya sudah mulai merah, berarti dia sudah menikmati bacaan Al-Quran sampai matanya merah, maka dipotonglah itu Pak kakinya itu. Tidak ada, dia asik saja sampai tilawah Al-Quran terus dilantunkan, selesai amputasi dia masih tetap saja tilawah Al-Quran sampai dia dikatakan Pak sudah selesai, dia lihat kakinya sudah hilang. Itu Masya Allah. Al-Quran
Kan perintah apa di dalam Al-Quran sendiri Allah nyatakan kan gitu Pak ya, syifa'u lima fisudur. Al-Quran itu adalah obat. Ternyata dipraktekkan Pak oleh tetangga saya baca Al-Quran itu, sampai dokter yang kunjungan itu terheran-heran, saturasi itu tiba-tiba naik melonjak Pak, cepat sekali saturasi itu naik. Terus kemudian setelah itu dianalisa tidak ada gejala sama sekali, yang tadinya hilang penciuman ya kan, batuk, panas dan sebagainya, hilang itu Pak dalam waktu 4 hari. Setelah itu kata dokter, apa yang kamu lakukan sampai begitu cepat? Berbeda tuh di sekitarnya itu Pak yang positif itu, mereka itu masih hilang penciumannya, ada yang batuk, yang panas, itu dia rasakan seperti itu. Apa yang Bapak lakukan? Ternyata dia katakan, saya ingat bahwa Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat, penawar rasa sakit. Maka saya ingin tawarkan rasa sakitnya dalam tubuh saya dengan tilawah Al-Quran. Dia akan seperti itu Pak. Ini subhanallah. Dan banyak sekali analisa-analisa tentang tadi Al-Quran itu sebagai syifa lima fis sudur. Ternyata kalau Al-Quran, jangan baca Al-Quran diam Pak, harus dikeraskan biar sinar gamma itu langsung kembali pada tubuh kita. Dengan suara itu ada gelombang sinar gamma itu masuk ke dalam tubuh kita. Itulah yang menjadikan tubuh kita menjadi sehat, subhanallah. Nah jadi kan macam-macam Pak ya teori itu, minum ini, macam-macam. Akhirnya jadi orang bingung kan gitu ya, suruh minum ini, yang mana yang mau diminum kan gitu. Al-Quran itu sudah menyebutkan tilawah Al-Quran, termasuk jaga kesehatan kita melalui tilawah Al-Quran. Terus pantas ya kalau kita perhatikan yang pernah saya sampaikan, kenapa kota Madinah masyarakat muslim tidak ada yang terjangkit penyakit, kan gitu. Statement yang pertama, sumu tasihu, karena aku diperintahkan saum oleh Rasulku. Yang kedua, Al-Quran senantiasa selalu dilantunkan. Masya Allah. Nah mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran buat kita. Komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satunya adalah Al-Quran itu harus kita baca. Nah ini Pak ya, iya kan, Al-Quran harus kita baca. Jangan justru dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, justru kita malah menjauhkan Al-Quran dengan berbagai macam cara, meninggalkan Al-Qurannya itu. Justru kesempatan yang baik ini, waktu yang luang jangan sampai kita habiskan hanya di depan gadget, kita habiskan di depan televisi. Sementara Al-Quran yang menjadi syifa lima fis sudur, kita biarkan mereka tergeletak di lemari-lemari kita atau di meja kita. Nah ini kesempatan yang berharga buat kita. Maka insya Allah sampai ada yang ingin melakukan inisiasi Pak, yang berinisiasi bagaimana kalau misalnya di seluruh Indonesia kaum muslimin itu serempak membaca Al-Quran. Sampai ada yang inisiasi seperti itu Pak, ada yang inisiasi. Sebenarnya kan sudah jelas itu Al-Quran itu setiap individu kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Kan kata Allah begitu, orang-orang yang telah menerima Al-Quranul Karim, jangan sampai Al-Quran itu sudah diterima kemudian disimpan. Yatlunahu, Allah nyatakan menggunakan fi'il mudhari, baca dan baca terus Al-Quran itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Nah makanya komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah harus selalu kita baca. Ini kesempatan yang berharga buat kita di pandemi sekarang ini. Maka ketika umat Islam menyadarkan diri betapa pentingnya menawarkan ya jiwa raga kita dengan tilawah Al-Quranul Karim, boleh jadi Allah tinggal perintahkan kepada COVID yang sudah sekian ribu bermutasi itu, kun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu, iya kan? Gampang bagi Allah itu, sudah selesai.
Dan ini. Nah, persoalannya adalah sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sejauh mana keyakinan kita terhadap firman Allah taala. Nah, itu persoalan di situ, Pak. Yakin nggak bahwa Al-Qur'an ini sifat? Ya kan? Yakin nggak bahwa Al-Qur'an ini adalah obat, penawar? Nah, itu dikembalikan kepada kita. Kan ternyata ada orang sakit, ya, begitu datang berobat sudah sembuh. Itu ya. Ada yang begitu, terutama anak-anak itu. Sugesti itu sangat kuat, maka sugestikan jiwa raga kita dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, karena memang dinyatakan oleh Allah langsung itu bahwa Al-Quran itu sifat, Al-Quran itu adalah obat buatmu. Yakin Allah tidak pernah berdusta, maka tawarkan jiwa raga kita sehingga tidak ada toksin, tidak ada virus dalam tubuh kita. Dengan apa? Tilawah Al-Quran. Terus kita tilawah Al-Quran. Nah, itu secara maknawi. Ya, secara hakiki ya tidak kita praktikkan Al-Quran itu sambil juga kita jaga kesehatan kita secara, nah, bagaimana di dalam ilmu kesehatan kita jaga, termasuk karena penularan virus itu dari droplet tadi, maka gunakan masker, kemudian sering-sering cuci tangan, karena kan memang ketika droplet itu nempel di satu benda, karena virus itu benda mati, Pak. Jadi ketika berada di benda yang mati, itu dia akan mati. Namun ketika droplet itu masih basah di satu benda itu, maka dia tetap hidup. Tapi begitu kering, mati, sudah selesai. Nah, seperti itu. Hanya memang di tubuh manusia ada yang melakukan sebuah analisa ini, Pak, yaitu pakar kesehatan dari Rusia. Ini baru-baru ini, Pak. Kenapa selama ini orang yang terjangkit COVID tidak boleh diotopsi? Ya, Pak ya. Kenapa tidak boleh diotopsi? Belum ada yang melakukan otopsi itu. Akhirnya pakar kesehatan Rusia itu melakukan otopsi terhadap virus. Baru-baru ini diotopsi, ternyata setelah diotopsi ditemukan ternyata bukan virus yang ada dalam tubuh itu, tapi bakteri. Nah, ini baru lagi ditemukan, ini teori baru lagi, bakteri. Kenapa begitu dahsyat sampai berujung pada kematian bakteri itu? Tadi, Pak, bakteri tersebut ketika berada dalam tubuh kita itu terkena infra yang ada dalam tubuh kita, maka dia akan membeku. Makanya ketika berada di darah itu langsung beku. Makanya terjadi kematian. Begitulah teori yang didapatkan baru-baru ini dari pakar kesehatan Rusia. Oh, ini luar biasa, Pak. Masya Allah. Ya, jadi ada hikmah di balik ini semua. Ya, ada hikmah di balik ini semua. Sampai-sampai Al-Quran pun sempat menyatakan, jangan dikira Allah menciptakan nyamuk itu tidak memberikan manfaat. Betapa banyaknya profesor-profesor di dunia ini, ribuan profesor di dunia itu hanya meneliti nyamuk. itu hikmah. Termasuk virus ini, Pak ya. Dicarikanlah ya kan vaksinnya. Meskipun sampai akhirnya muncul teori konspirasi. Terlepas dari itu semua, sekali lagi kembali lagi, secara tidak langsung pandemi ini Allah mengingatkan pada pribadi-pribadi kita akan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi gitu ya. Jadi artinya kalau nggak salah saya pernah menyampaikan di sini itu semua terjadi karena qadarullah atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir Allah, nggak ada. Ya kan? Orang terjangkit virus itu karena ketetapan Allah. Satu rumah bapak ibunya positif, anaknya mantek gitu. Bisa gitu, Pak ya. Padahal anaknya itu masih bayi kan ya. Kemana-mana harus dengan ibunya. Tapi sampai akhir
dia tidak negatif, tidak positif, negatif aja hasil PCR-nya dan seterusnya. Kenapa? Dia tadi qadarullah, semua terjadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena itu adalah ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang terpapar Covid sampai meninggal dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah, maka mereka masuk dalam kategori mati syahid. Mati syahid. Ya, itu pernyataan Rasul di dalam hadisnya. Hadis muttafaqun alaih. Mati syahid. Nah, itu. Jadi qadarullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu yang namanya ketetapan Allah kan ada 3 apa ya? Ada takdir kauni, ada takdir syar'i, ada takdir qada'i. Takdir kauni, ketetapan Allah yang kita tidak boleh ikut campur, pokoknya terima saja. Apa ketetapan Allah? Bahwa kita ditetapkan oleh Allah jadi laki-laki, ya sudah terima saja, nggak usah berpikir, aduh saya pengen jadi perempuan misalkan gitu ya, nggak usah. Itu ketetapan Allah. Atau dalam bentuk yang lain misalnya, bahwa Allah menetapkan tubuh kita ini lemah Pak, kena benda tajam, luka dan sebagainya. Akhirnya kita berusaha gimana caranya supaya kebal. Nah itu nggak perlu. Itu disebut dengan takdir kauni, ketetapan Allah yang kita harus terima apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takdir syar'i, ketetapan Allah justru kita wajib terlibat. Nah ini ketetapan Allah kita wajib terlibat. Contoh pandemi, ya kan? Pandemi ini adalah ketetapan Allah. Kita wajib terlibat. Terlibat maksudnya gimana? Bagaimana caranya supaya kita tidak terkena. Nah, maka keterlibatan kita supaya kita tidak terpapar dengan virus ini, ya tadi kan, gunakan masker, kita harus sering cuci tangan, kan gitu ya, menjauhi dari kerumunan yang dimana banyak terjadi pembicaraan-pembicaraan, kan. Tujuan physical distancing itu sebenarnya tadi, ya kan, terjadi kerumunan, terjadi pembicaraan di situ. Nah itu terjadinya, makanya diperintahkan untuk physical distancing. Kalau tidak ada pembicaraan, ya tidak perlu. Nah kan seperti itu. Nah makanya, namun karena tadi ya kita berusaha untuk mengikuti ketetapan Allah berupa takdir syar'i tadi, maka kita penuhi semua itu yang disebut dengan prokes, ya kan gitu ya, protokol kesehatan. Ini dalam rangka apa tadi? Memenuhi takdir syar'i. Nah kan gitu. Yang ketiga adalah takdir qada'i. Takdir qada'i itu adalah ketetapan Allah dari semenjak lahir. Mohon maaf, ada yang ditakdirkan oleh Allah lahir dalam keadaan kepalanya 2 atau tangannya 2 dan seterusnya. Itu adalah ketetapan takdir qada'i. Yang namanya takdir qada'i ini kita boleh merubah, boleh juga tidak. Contoh misalnya karena kepalanya 2, yang mana yang mau dihidupkan, yang lain dipotong. Bisa begitu kan? Nah, itu takdir qada'i namanya. Diperbolehkan. Makanya takdir itu ada 3. Nah, termasuk bermacam-macam lah ya. Ada yang misalnya nggak punya telinga, kemudian dibikinin telinga, itu silakan. Itu namanya takdir qada'i. Takdir yang boleh kita terlibat, boleh juga tidak. Jadi takdir itu 3 Pak. Ada yang tidak boleh terlibat sama sekali, takdir kauni. Yang kedua adalah takdir syar'i, yaitu kewajiban kita untuk terlibat justru malah. Jangan sampai kalau Allah sudah takdirkan virus akan hengkang. Nggak begitu. Kita harus mengupayakan. Ya termasuk salah satu upaya yang kita lakukan misalnya tilawah Al-Quran ini. Wah, ya kan ya. Kita tilawah Al-Quran. Ya kan, kita jaga terus kesehatan. Nah, virus akan hengkang. Jadi itu yang disebut dengan takdir syar'i. Nah, semoga ya komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus seling tanya, ya. Kita harus tanyakan diri kita, apakah sudah mulai bergeser atau tidak, kan gitu ya. Oh ternyata, ini sudah mulai bergeser nih komitmen kita, luruskan kembali. Tidak, Allahu ghayatuna.
Begitu di kantornya ada promosi jabatan, wah mulai bergeser tuh, ya kan? Geser seolah-olah jabatan segala-galanya. Akhirnya nggak segan-segan untuk apa? Menggunting dalam lipatan, menjengkal lawan dan seterusnya kan begitu. Lupa jabatan itu bukan segala-galanya kan begitu. Ya, dan seterusnya dan itu yang sering kali terjadi. Makanya begitu apa terjadi pada diri kita terjadi marginal, maka luruskan kembali Allahu ghayatuna, terus memang harus begitu. Bahkan di dalam surat Al-Asr sendiri pun diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap berkomitmen dengan tadi ya, menempatkan Allah di atas segala-galanya. Kan pada hakikatnya manusia itu dalam keadaan rugi Pak ya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, ketika dia bisa jaga imannya terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus sholehat, kemudian diimplementasikan dalam amal-amal soleh. Kemudian ada pendukung yang lain apa? Tawasau bil haq, hendaklah diantara kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Tawasau bis sabar, dan hendaklah saling mengingatkan pula dengan penuh kesabaran. Ini mutlak kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, ingin menjadi orang yang bahagia. Itu dalam surat Al-Asr dinyatakan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali lagi, apapun yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, semua itu sudah ada informasinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an untuk itu. Disebutkan gimana? Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Lengkap sudah. Aku turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian jadikan referensi, rujukan, petunjuk. Lengkap sudah. Apakah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk menghadapi pandemi ini atau tidak? Kan itu. Iya kan? Apakah kita menjadikan rujukan, referensi Al-Quran ini ketika kita berhadapan dengan satu cobaan atau musibah? Nah, kan begitu. Al-Quran Allah turunkan untuk itu. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ketika kalian jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai petunjuk, rujukan, referensi, maka kalian bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Ketahuan Pak di situ. Untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, Al-Quran referensinya. Allah turunkan untuk itu. Makanya menghadapi kondisi saat sekarang ini, back to Quran, kembali kepada Al-Quranul Karim, kita lihat satu ayat demi ayat. Hikmah yang bisa kita ambil kondisi sekarang ini. Daripada kita di rumah hanya yang gak karu-karuan, misalnya Pak ya, Al-Quran kita teliti satu persatu, ayat demi ayat, kita lihat terjemahannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah nggak membaca terjemahan Al-Quran sampai tuntas? Jika na acan ya. Iya, jangan-jangan belum pernah ini teh. Nah, ini momen yang berharga buat kita. Paling tidak kita lihat terjemahannya satu persatu. Loh, ternyata ada ya virus disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dari dulu. Dengan itu kita temukan, oh ternyata Al-Quran ini obat ya. Nanti beberapa ayat kita temukan itu Al-Quran, oh luar biasa gitu. Tapi karena jangan Al-Quran ini adalah obat kemudian dicelup di dalam air diminum, bukan itu Pak, ada salah. Nah, interpretasinya kita teliti satu persatu. Insya Allah, yakinlah apa yang telah Allah tetapkan sebagai qadarnya tadi, ketetapannya tadi, pasti yang terbaik. Ada hikmah di balik ini semua. Kalau saya meninjau dari sisi sejarah, 100 tahun itu terjadi pandemi Pak. Setiap 100 tahun terjadi pandemi. Dulu juga terjadi pandemi, yaitu virus Spanyol. 3.500.000 orang meninggal dunia. Virus Spanyol itu dahsyat. Kemudian muncul 100 tahun kemudian sekarang ini virus. Sudah berapa Pak yang meninggal dunia? 4.000. 4 juta ya, bukan 4.000. 4 juta gitu kalau nggak salah di dunia itu. Kan ada itu update. Ya, kalau lihat di YouTube itu ada update itu. Update apa namanya COVID-19.
dunia itu ada, itu bisa dilihat, itu 4 juta kalau nggak salah. Yang terpapar itu sudah mencapai 200 juta yang terpapar itu. Tuh terjadi peningkatan. Jadi ada update itu. Nah, jadi jelas sekali semua apa yang telah Allah tetapkan itu ada semuanya di dalam Al-Quranul Karim, Pak. Tinggal kita satu demi satu kita perhatikan ayat demi ayat, terus kesempatan yang berharga buat kita ini. Jadi hikmah yang bisa kita ambil, diri kita semakin dekat dengan Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran inban baliknya itu menjadi obat buat kita, menjadi penawar buat kita, buat keluarga kita. Insya Allah, yakinlah semua yang Allah tetapkan pasti yang terbaik buat kita semua. Akhirnya marilah sama-sama kita berdoa, bermunajat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ kita akan menemukan sesuatu yang baru buat diri kita sendiri. Paling tidak interaksi kita dengan Al-Quranul Karim menjadi sesuatu yang baru, dan semua informasi Allah berikan di dalam Al-Quran tadi. Marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu an ashabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati wal afa indal hisab. Allahumma rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal afiyat. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'iril muslimin amatan ya rabbal alamin. Allahumma alib baina qulubihim wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahlal kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalmihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka allazi la taruddu 'anil qaumil mujrimin. Ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin, kami adalah hamba-hambamu yang pada kesempatan pagi waktu syuruk yang mustajabah ini memohon kepadamu ya Rabbana, ampunilah dosa kesalahan kami, ampunilah dosa kesalahan kedua orang tua kami, kaum muslimin muslimat mukminin dan mukminat ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Pandemi Covid masih tetap berlangsung ya Rabb. Sesuai dengan perintahmu, Covid ini akan hengkang apabila kau perintahkan hengkang, apabila kau perintahkan pergi dari negeri ini. Ya Rabbana, angkatlah Covid dari negeri ini ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Terimalah segala amal ibadah saudara-saudara kami yang meninggal karena Covid dan karena yang lainnya ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Segeralah sembuhkan saudara-saudara kami yang terjangkit Covid pada kesempatan kali ini ya Rabb, dan jagalah peliharalah diri kami, kesehatan kami ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya zal jalali wal ikram li ta'ala dinil Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami, keluarga kami semua, keluarga yang senantiasa selalu dekat denganmu ya Rabbana. Jadikanlah kami, keluarga kami semua, kaum muslimin muslimat, orang yang pandai membaca Al-Quran, yang berinteraksi dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca sebagai syifa ya Allah ya Rahman ya Rahim. Innal hamdalillah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.